Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat ibu-ibu yang punya kios di pasar, jadi buka dulu dengan baca Quran, buka dulu dengan sholawat, buka dulu dengan sholat duha. Gelar sejadah di kios kan nggak jadi masalah. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Nanti kalau mau pulang, ya sore gitu baca apalah, sholawat munjiah 10 kali. Pokoknya amal soleh. Orang-orang dulu itu menjadikan urusan dunia itu di tengah-tengah. Pagi sama sore itu akhirat. Setelah pagi duha sampai menjelang sore, ya itu cari dunia. Artinya cari penghidupan, ma'isyah, bekerja. Tapi awal pagi, ujungnya pagi digunakan untuk akhirat. Sementara kita, walaupun jam kantor itu ya jam 8 sampai jam 4, tapi dari mulai subuh sampai badal maghrib, dunia saja yang dipikir. Betul atau betul nih? Kebanyakan kan begitu ya. Padahal negara sudah mengatur jam kerja dengan baik. Negara sudah mengatur jam kerja dengan baik. Tapi kitanya ini loh kok kayak seperti ketakutan gak bakal dapat rezeki. Sehingga tidak mengatur akhirat. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kana salihus salaf yaj'aluna awwalan nahar wal akhirahu lil akhirah. Orang-orang yang terbaik dari generasi yang terdahulu, mereka menjadikan permulaan siang atau permulaan pagi dan ujungnya, jadi awal pagi dan menjelang maghrib itu digunakan untuk akhirat. Wal wasta litijarah, sedangkan pertengahannya itu sisanya digunakan untuk berdagang, bekerja. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang besar. Wa fil khabar innal malaikah idza su'idat bi sahifatil abdi wa fiha fi awwalin nahari wa fi akhirih dzikrun wa khairun kafarallahu ta'ala anhu ma bainahuma min sayyi'il a'mal. Dalam suatu riwayat dikatakan sesungguhnya para malaikat itu kalau membawa catatan amal seorang hamba ke langit, dan ternyata dalam kitab catatan itu di awal paginya ada zikir, di ujungnya ada zikir, maka Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang terjadi di antara keduanya. Ini enak atau tidak enak ini? Enak ya. Makanya buat ibu-ibu yang punya kios di pasar, jadi buka dulu dengan baca Quran, buka dulu dengan sholawat, buka dulu dengan sholat duha. Gelar sejadah di kios kan nggak jadi masalah. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Nanti kalau mau pulang, ya sore gitu baca apalah, sholawat munjiah 10 kali. Pokoknya amal soleh. Ya, atau baca Al-Quran setengah juz, seberapa juz. Sehingga di awal dan di akhirnya itu dia sudah baik. Sehingga yang terjadi di antara keduanya akan dihapuskan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni. Sudah mikir gitu belum? Yes, pokoknya ya begitu, Bib. Jalani saja kehidupan, ngerti-ngerti lak mati. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita begitu kan seperti kambing, jalani kehidupan, tato nanti waktu Idul Adha disembelih kambingnya. Waktu ada orang punya hajat akikoh disembelih, gitu kan ya. Nah kita kan juga nunggu dicabut sama malaikat Israel alaihissalam. Nah, pengennya dicabutnya banyak dosa atau enggak punya dosa? Enggak punya dosa. Maka ya perhatian, wong kita ini sadar kegiatan di pasar itu banyak keburukan, kegiatan di luar pasar juga banyak keburukan. Maka awal pagi dan akhirnya sore ini yuk isi dengan kebaikan. Seperti sore hari ini. Ya, sore hari ini kita udah mengisinya dengan kebaikan. Sehingga insya Allah yang terjadi di antara pagi sampai sore, kalau ada yang buruk-buruk, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengajarkan, ini ajarannya ulama, boleh diamalkan, boleh tidak. Tapi ulama itu warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ulama itu kalau buat ajaran nggak sembarangan. Ajarannya ulama itu warisannya
Nabi. Sebagian dapat dari ijtihad, sebagian dapat dari ilham dari Allah Ta'ala, sebagian dapat dari mimpi diajari Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak itu. Para ulama mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah riwayat, malaikat siang dan malaikat malam itu ketika matahari terbit dan ketika sholat asar bertemu. Jadi malaikat yang tugas malam itu kalau mau balik ke langit, kan ada shift-shiftannya. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Tahu bubaran pabrik itu? Yang shift malam itu nanti ketemu sama shift siang, ya ada jamnya sekian, gantian karyawan. Nah ini karyawan langit juga ada gantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Nah itu malaikat malam itu dia selesai tugasnya waktu subuh. Sementara malaikat siang selesai tugasnya setelah sholat asar. Sehingga kalau setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, malaikatnya itu ketemu. Ya, malaikatnya ketemu, salaman dulu. Dah saya kembali ke langit dulu ya, ganti ijol ya. Salaman balik ke langit ijol ya. Malaikatnya seperti itu. Nanti Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat. Sementara Allah Maha mengetahui. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat. Ini malaikat subuh yang balik ke langit laporan. Kami tinggalkan mereka lagi sholat subuh. Betul ya? Nah malaikat siang yang balik ke langit diganti malaikat yang malam datang, oplosan ya. Yang malaikat siang balik ke langit ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga menjawab bahwasannya mereka kami tinggalkan dalam keadaan sholat, dan ketika kami datang itu juga dalam keadaan sholat. Karena itulah Allah menyebutkan dalam riwayat tersebut, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, jadilah kalian semua saksi atas ucapanku ini, bahwasannya aku telah mengampuni mereka semua. Nah di sini resep, siapa yang pengen satu hari itu diampuni terus, jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Makanya kemudian ada amalan dari para habaib dan para kiai, itu kalau selesai sholat subuh, selesai sholat asar, selesai dzikir wirid, kemudian bangun salaman sambil sholawatan itu kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat macam-macam tuh. Setiap ulama punya sholawatnya sendiri. Nah sambil salaman, biar apa? Siapa tahu itu ada malaikat yang ikut salaman. Nah kita jabat salaman malaikat. Nah, karena malaikat itu ada yang nyamar. Malaikat itu ada yang nyamar jadi manusia. Nah ini cara mengelola. Biar pagi sama sore bagus. Biar pagi sama sore bagus. Nah, ini buat yang kerjanya di pasar. Jangan sampai sholat subuhnya nggak jamaah. Jangan sampai sholat asarnya nggak jamaah. Yang punya kios di pasar, yang punya toko di pasar, yang hidupnya di pasar terus di mall, di supermarket. Pokoknya subuh sama asar minimal paling sedikit. Itu sholatnya berjamaah.